Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tuh. Arif Kuswanto yang saat ini dari Hafasa Academy. Insya Allah pada malam ini kita akan berbincang dengan sudah tidak asing lagi ya dengan Coach Wahyu yang dulunya di Platnas PBSI. Dan sebelum kita memulai acara, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat buat kita ke depan. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk yang pertama, izinkan kami paparkan terkait dengan Hafasa Academy itu sendiri. Untuk Hafasa Academy, kebetulan foundernya ada 3, saya sendiri, yang kedua ada Coach Fatwa, dan yang ketiga ada Coach Salis. Dan dari sisi layanannya, layanan yang pertama itu terkait dengan free webinar, seperti apa yang kita lakukan malam ini, salah satunya seperti itu. Jadi free webinar ini dengan tema beragam, yang dimana fokusnya itu ke pengembangan diri dan sukses berkarir. Termasuk badminton ini kan salah satu yang menunjang karir kita buat ke depannya. Sedangkan untuk layanan kedua akan dijelaskan oleh Coach Fatwa terkait dengan virtual class. Silakan Coach. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terima kasih Coach Hari, Coach Salis, dan tamu spesial kita malam ini, Coach Wahyu Agung Setiawan, ya, yang nanti akan berbagi sharing tentang kaitannya badminton dengan kehidupan ya. Bagaimana juga mungkin filosofi-filosofi yang ada di badminton itu bisa membantu kita survive di tengah pandemi ini. Nah, di Hafasa Academy kita juga buat ada virtual class yang berjalan hari ini, ada mentoring, menulis 21 hari. Nah, kita pun sebenarnya kenalannya dengan Coach Wahyu, akhirnya di pembicara di sini dari kelas itu. Ya, Coach Wahyu ya? Iya. Nah, ternyata jurus-jurus menulis, jurus-jurus badminton itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bagaimana mencapai target, bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Nah, alhamdulillah di kelas menulis mentoring menulis 21 hari yang kita mulai tanggal 1 Oktober kemarin dan akan berakhir nanti tanggal 21, itu cukup antusias. Awalnya kita cuma membatasi 21 orang yang akan ikut mentoring. Tapi ternyata banyak juga ya orang-orang yang sudah lama ingin menulis, tapi nggak terbit-terbit. Nah, kita mencoba dengan Hafasa Academy ini membantu impian atau keinginan itu terwujud. Dan terbukti hari ini ada 1 buku yang sudah tercetak loh. Ya, padahal beliau itu banyak keterbatasan lah dalam waktu ya, sangat sibuk. Tapi tadi di hari ulang tahunnya kita kasih surprise meskipun masih dummy ya, tetapi itu sudah jadi buku. Nah, baru di hari ke-16. Dan kemarin di hari ke-10 itu ada 21 orang yang ikut kelas Hafasa Academy itu berhasil pre-launching bukunya. Ya, jadi memang kita dari Hafasa Academy juga selalu ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang, punya kontribusi, dan tentunya membantu teman-teman dalam mencapai tujuan atau impiannya. Kedepannya masih banyak tentunya akan kita ingin buat, kontribusikan juga dari Hafasa Academy. Bisa jadi nanti tadi ya, Amazing Badminton 21 hari kita nggak tahu. Virtual badminton bisa jadi ya, Coach Wahyu ya. Nah, karena waktu pandemi kemarin saya juga sempat mengalami isolasi mandiri ya. Itu salah satu kegiatan yang paling asik di rumah kita itu adalah badminton sama anak-anak ya. Meskipun cuma di ruang tamu, nggak lebar-lebar banget ya. Tapi itu cukup jadi kegiatan rutin tiap sore. Nah, doakan saja ke depannya ada kelas-kelas virtual lainnya yang akan kita buat untuk teman-teman semua. Terima kasih, Coach Hari.
Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Coach. Dan untuk layanan ketiga akan dijelaskan oleh Coach Salis terkait konsultasi. Silakan, Coach. Oke, terima kasih Coach Ari dan semuanya yang mendengarkan maupun melihat video ini. Karena ini nanti di YouTube ya, jadi mungkin videonya banyak yang menyimak. Jadi pertama terima kasih Coach Wahyu Agung Setiawan atau Coach Was biasanya disebutnya yang sudah berkenan hadir di acara Hafaz Academy. Hafaz Academy memiliki tadi 3 program, yaitu webinar gratis atau free webinar, kemudian kelas virtual class, kemudian konsultasi. Nah, konsultasi ini berkaitan dengan sebetulnya kita mengembangkan apa yang disebut sebagai neurological science gitu ya. Jadi kerja otak kita yang dimana kalau kita mengenali kerja otak kita, artinya diri kita, kemudian diri orang lain itu bisa menambah kinerja kita maupun prestasi kita di dalam bekerja maupun kehidupan kita sehari-hari. Jadi konsultasi itu terkait neurological science dan juga terkait yang lain, misalnya tadi bagaimana cara menulis, selain ada kelasnya juga kalau misalnya ada teman-teman yang ingin mendapatkan insight ataupun ide-ide apa yang harus ditulis, mungkin kita bisa diskusikan di Hafaz Academy. Mungkin itu Coach Ari dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you, Coach. Jadi dapat kami simpulkan bahwa untuk layanan Hafaz Academy itu ada 3. Yang pertama terkait free webinar, yang kedua itu terkait dengan virtual class, dan yang terakhir itu terkait konsultasi, khususnya pendekatan yang mengenal diri sendiri melalui pendekatan neurological dominance dan menggali potensi diri melalui coaching. Oke, baiklah sahabat Hafazah. Untuk malam ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Coach Wahyu Agung Setiawan. Beliau kelahiran 2 Mei 1976 yang saat ini berdomisili di Jakarta, yang dimana prestasi beliau peringkat 6 dunia mixed double di tahun 99, pemain nasional 97 sampai 2003 di Platnas, dan juara SEA Games bergu putra di tahun 99. Oke, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Coach Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sehat, Coach? Alhamdulillah, sehat, Coach. Oke, untuk yang pertama nih, Coach, kita pengen tahu, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih Coach Wahyu ini mengenal badminton. Monggo, silakan, Coach. Ya, jadi pertama kali saya kenal badminton itu di tahun 84 itu, saya ingat itu. Jadi waktu itu lagi baru hangat-hangatnya itu Mas Icuk itu kan juara dunia itu ya. Itu kan euforianya kan lumayan panjang gitu tuh. Jadi banyak itu kan yang seneng lah sama badminton gitu kan. Terus pada saat itu saya ngelihat tetangga saya itu main badminton gitu loh. Di depan rumah gitu kan, di jalan. Nah, pada saat itu kok ini tetangga saya kok main badmintonnya kok bisa lebih bagus gitu loh, bisa seperti kayak terlatih gitu kan. Dia pukul lob, ini smash apa gitu kan. Nah, waktu itu saya tertarik gitu kan. Saya panggil mama saya waktu itu kan. Nah, saya bilang mama saya, "Ma, itu kok bisa bagus deh main badminton gitu loh, bisa bagus, ya jago gitu kan." Nah, terus anak itu dipanggil itu tuh, kebetulan itu kan saudaraan gitu kan, Yani sama Yono gitu kan. Nah, dia dipanggil, ditanya gitu kan, latihan di mana gitu kan, sama siapa, latihannya ini gitu. Nah, pada waktu itu jadi saya ditanya sama saya, "Kamu mau ikut latihan badminton?" Dibilang gitu kan. "Iya mau gitu." Ya di tahun itulah saya itu ikut klub gitu kan, coach. Gitu ceritanya. Kemudian setelah itu apa yang dari klub itu, bagaimana prestasi Coach Wahyu? Kan dari
dini banget ya mengenal badminton ya. Iya. Bagaimana perkembangannya? Jadi itu kan waktu itu umur 8 tahun ya, umur 8 tahun kan. Banget tuh. Iya, itu umur 8 tahun itu jadi mungkin masih 7 tahunan lah, itu 7 tahun lebih saya mulai ikut latihan badminton itu kan. Nah, umur 8 tahun itu saya ikut bertanding gitu loh. Pertama kali bertanding itu di kejuaraan Kejurcap Jakarta Timur. Jadi cabang Jakarta Timur gitu kan. Nah, itu saya ikut bertanding, terus di babak kedua udah kalah gitu coach. Tapi lumayan bagus gitu kan perkembangannya. Nah, dari situ tuh mulai asik gitu lah main badminton gitu kan, tambah seneng gitu karena di pertandingan itu banyak ketemu tuh teman-teman sebaya gitu coach. Ternyata itu kan Jakarta Timur itu tuh banyak deh yang anak seumuran saya tuh ikut latihan badminton gitu loh. Jadi pada saat bertanding itu kita lebih banyak mainnya sebenarnya, ketemu teman-teman baru kan. Jadi kumpul gitu kan, seneng gitu kan. Nah, akhirnya dari situ terus ikut latihan gitu loh. Dan di tahun depan itu tuh alhamdulillah tuh saya jadi dapat nomor gitu loh coach. Yang singlenya saya dapat semifinal, doublenya saya dapat juara 2 coach gitu di usia umur 9 tahun waktu itu. Gitu coach. Jadi cepat banget ya akselerasinya ya. Jadi cuma dalam waktu setahun itu udah langsung dapat juara ya. Iya, alhamdulillah tuh coach. Kalau dari sisi idolanya untuk dalam negeri dan luar negeri siapa kok? Kalau idola saya waktu awal pertama kali main badminton itu, karena waktu itu kan yang lagi top itu kan Mas Icuk ya, baru juara dunia kan dia tahun 83 itu kan. Nah, terus tahun 84 itu kan kita tuh baru ngerebut Piala Thomas tuh waktu itu tuh, dan rame kan waktu itu kan kita lagi SD itu kan, saya jalan itu zaman masih SD, Piala Thomas itu diarak gitu kan, diarak. Nah, pada waktu itu tuh yang istilahnya idola yang saya kenal banget itu tuh ya Mas Icuk sama Lim Swicking gitu loh. Tapi kan pada waktu Thomas Cup itu kan sebenarnya yang dianggap jadi pahlawan itu kan Hastomo Arbi gitu kan. Tapi karena Hastomo Arbi itu nggak terlalu familiar, dia tuh cuman bagus pada waktu Thomas Cup itu kan. Nah, yang paling ternama banget lah pada waktu itu tuh yang Mas Icuk sama Lim Swicking. Nah, itu tuh saya jadi idola banget gitu loh, dan sampai akhirnya itu saya waktu umur lepas SMP itu, saya tuh masuk klub besar, kan tadinya dari klub kecil kan, yang lagi umur 8 tahun itu kan saya di klub kecil. Begitu saya pada prestasi, saya mau lebih maju lagi, saya masuk klub besar gitu loh. Nah, itu saya masuk klub besar itu tuh, masuk klubnya tuh di klubnya Mas Icuk gitu loh. Jadi saya tuh dari SMA sampai ini banyak dibina sama Mas Icuk lah gitu loh, coach. Nah, terus di luar negerinya siapa coach idolanya? Kalau dari luar negeri itu saya lebih mengidolakan itu sampai hari ini tuh saya senangnya tuh sama Park Ju-bong coach, pemain Korea. Kenapa Dia ya? pemain ganda dan pemain ganda campuran di Park Ju-bong. Dulunya juga pemain single juga sih. Nah, kalau buat saya itu Park Ju-bong itu tuh apa ya? Dia tuh boleh dibilang tuh seniman badminton gitu loh. Walaupun dia di Korea, tapi dia kaku, cuman dia mainnya tuh artistis banget lah. Artinya dia bisa meng-create dalam proses permainan itu untuk mematikan lawan gitu loh, coach. Itu hebatnya Park Ju-bong, itu mainnya itu smart banget lah, dan efisien banget itu mainnya itu. Saya idola banget sama dia tuh. Banyak saya niru permainan dia tuh. Jadi lebih ke strategi ya? Strategi. Ya, saya lebih senang gitu. Ya. Oke, ini karena tadi kan udah membahas terkait kompetisi ya. Apalagi kompetisi diperkenalkan di usia dini, bagaimana menurut Coach Wahyu? Kalau kompetisi itu, kalau di badminton itu kan kita seringnya bilangnya tuh turnamen ya, ikut turnamen atau pertandingan lah itu kan, ya kan. Buat saya itu pada saat kita ikut turnamen dan ikut pertandingan itu saatnya kita tuh untuk mengekspresikan diri kita gitu loh, coach. Artinya disitulah kita untuk menguji tuh kemampuan kita sebenarnya gitu loh, coach. Dengan tujuan kan untuk mendapatkan juara gitu, coach. Jadi dari babak pertama sampai kita juara itu kan kita harus bisa bermain bagus dan memenangkan setiap pertandingan itu loh, coach.
Itu jadi saya kalau sekarang ini menganalogikannya itu, hidup itu tuh sama seperti pertandingan gitu, Coach. Jadi, kalau dalam pertandingan itu kita kan tujuannya jelas tuh, untuk menjadi juara satu kan, Coach. Nah, dalam meraih juara satu itu kan, kita harus memenangkan dari babak awal sampai babak finalnya kan, Coach. Arti kan, babak per babak itu kita mesti bisa meraih kemenangan itu, Coach. Artinya seorang juara itu sebenarnya kan akumulasi dari kemenangan-kemenangan kecilnya gitu loh, Coach. Nah, begitu juga kan dalam kehidupan, Coach, sebenarnya, Coach. Pada saat kita mau sukses itu kan sebenarnya masih bias lah gitu ya, Coach, ya. Sukses mau apa gitu kan. Mesti kan ada tentuannya itu akhirnya kan. Nah, dalam meraih sukses itu kan kita harus meraih kan kemenangan-kemenangan kecilnya itu, Coach. Mengumpulkan kemenangan kecil lah gitu loh. Artinya tuh, begitu kita dalam kehidupan itu ada tujuan, kita bikin planning gitu loh, Coach. Planning dari sampai kita mulai sekarang ini, sampai untuk mencapai tujuan itu kan. Begitu kita melewati tahap demi tahap, itu kan, tahap demi tahapnya itu kan, ya kita, kalau saya sebutnya itu jadi satu kemenangan gitu, Coach. Dan itu juga maksudnya teraplikasikan sebenarnya dalam permainan badminton gitu, Coach. Kalau buat saya. Jadi main badminton itu kan, orientasinya kan hasilnya kan mau menang kan, Coach. Menang itu kan artinya kan kalau sekarang ini kan game-nya game 21, Coach. Untuk mencapai game 21 kan kita mengumpulkan poin demi poin, Coach. Nah, poin demi poin itu kan satu kemenangan kan. Artinya untuk mencapai satu tujuan itu ya kita harus disiplin meraih satu kemenangan demi kemenangan lainnya, dan itu akan menjadi satu hasil akhir yang membawa kesuksesan kita gitu, Coach. Ya, jadi itu badminton tuh bagus banget lah kalau buat saya gitu ya, Coach. Oke, kayaknya dalam banget ya artinya ya. Oke, terkait dengan turnamen tadi, kalau kita lihat kan untuk turnamen ini, menurut Coach Wahyu sendiri, turnamen yang sulit untuk dilupakan itu turnamen yang mana? Kalau secara turnamen itu tuh saya paling ini banget tuh waktu ikut All England itu, Coach. Ya. All England itu saya 3 kali ikut ya. Tapi itu selalu kalahnya babak awal gitu, Coach. Paling montok itu babak ketiga, kalau nggak salah, pernah di tahun 99 itu, kalau nggak salah babak ketiga. Iya, tahun 99 itu. Babak ketiga ya, kalau nggak salah. Ya. Karena itu di turnamen All England itu semua pemain pada ikut itu loh, Coach. Dari peringkat 1 sampai peringkat 30, itu tuh pasti banyak kan ikut gitu loh, Coach. Dan, wah itu ini banget deh, maksudnya turnamen itu juga secara suasana juga bagus, ditatanya juga rapi, dan itu emang suasananya tuh memang ini banget deh, auranya beda gitu, Coach, dibandingin turnamen-turnamen lainnya gitu, Coach. Gitu, Coach. Yang sulit dilupakan ya. Iya. Kalau dari sisi kompetisi atau turnamen itu kan biasa deh yang tidak fair ya. Pernah nggak ngalamin, Coach Wahyu? Wah, itu sering, Coach. Itu di tiap negara itu hampir ada lah, Coach. Yang maksudnya biasalah, kadang istilahnya kayak seperti wasit atau lesman gitu ya. Itu yang membela tuan rumah gitu, Coach. Terutama ada di satu negara itu tuh yang mencolok banget lah. Ada tuh, kalau dimain di itu tuh, itu udah benar-benar luar biasa lah. Kadang sampai menghalalkan segala cara gitu kan, untuk mengalahkan kita gitu loh, Coach. Jadi sampai satu kejadian itu, pelatih saya itu sampai dia tuh akhirnya masuk ke lapangan untuk memprotes gitu lah, Coach, ke servis jas gitu. Karena yang paling sering banget itu tuh kejadian itu di servis jas, Coach. Jadi servis kita itu sebenarnya udah bener, tapi seringnya dibikin fault gitu loh, Coach. Dan itu kan merugikan sekali kan. Dan itu bisa bikin, yang paling ini banget tuh bisa bikin konsep percaya diri hilang, Coach. Karena begitu kita default, dibilangnya terlalu tinggi lah, ini atau apa gitu kan, kalau nginjek garis kan kelihatan lah, kita kan, salah satu yang bikin fault itu kan nginjek garis. Dan sama ngangkat raket terlalu tinggi gitu kan, di atas pinggang. Nah itu kan sebenarnya kan abstrak kan, nggak terlalu kelihatan. Kalau sekarang ada alat ukurnya, Coach, dan maksudnya bisa terekam sama video. Jadi, begitu misalkan sekarang ada dicurangin gitu ya, misalnya kita bisa protes dan bisa lihat reviewnya dulu gitu kan. Kalau zaman dulu enggak, Coach, itu sampai pelatih saya masuk ke lapangan dan servisnya itu sama servis jas itu tangannya sampai dipukul gitu pelatih saya tuh, saya itu ini banget itu. Karena maksudnya ini kalau misalkan masih out masuk itu, linesman itu masih ada mungkin silap lah ya.
karena bola kan cepet kan di semet mungkin kan terus itu ada inilah. Kalau sekarang pun juga ada tuh kalau di satu lapangan utama itu ada istilahnya mata elang. Jadi dia bisa gerakan lambat ngelihat bola masuk atau outnya gitu kan. Nah, kalau zaman dulu tuh udah enggak banget gitu loh, Coach. Dan itu emang udah kita kalau di dalam satu pertandingan itu udah mesti siap mental lah, udah hal-hal seperti kayak gitu tuh udah harus mesti siap gitu loh. Siap. Ini terkait dengan mental, Coach. Kalau latihan dengan turnamen itu kan berbeda ya? Ya, beda. Bagaimana adrenalinnya? Silakan. Jadi kalau pertandingan itu, memang adrenalinnya kan memang pasti jauh lebih tinggi ya, Coach ya. Karena satu, kita pertama udah pengen menang, kedua pengen bertampilan baik gitu kan, pengen bagus lah gitu loh di ini. Nah, kadang itu bisa jadi beban gitu kan. Yang istilahnya ketiganya itu juga kan kita ngadepin penonton gitu kan, Coach, yang mungkin ada mendukung pihak lawan gitu kan, atau juga yang mendukung pihak kita juga kan ada juga lah gitu, dan kita mau ngasih penampilan terbaik gitu kan. Nah itu sih kalau saya mensiasatinya itu memang harus dari awal tuh harus pemanasan yang banyak gitu loh. Loncat-loncat pemanasan sampai keluar keringat. Sekarang sih udah jauh lebih enak lah dibandingin dulu. Kenapa? Kalau zaman sekarang itu jadi udah disiapin tuh lapangan pemanasannya dulu gitu loh, Coach. Disiap turnamen besarnya itu tuh seperti All England, Indonesia Open gitu, selalu disiapin lapangan pemanasan gitu, ada 2 lapangan dia sekarang udah jadi standar, jadi enak gitu loh. Begitu mau masuk lapangan, kita udah bisa pukul-pukulan dulu, apa dulu udah sampai lebih benar-benar tuh enak gitu loh. Kalau dulu kan kita paling juga cuman panas di luar lapangan itu di sisi gedung biasanya gitu kan, ya kita cuman pemanasan, lari-lari kecil apa gitulah. Jadi begitu masuk lapangan kita dapat kesempatan pemanasan ya 3-4 menit gitu. Kadang-kadang rasa masih belum panas gitu, Coach. Nah, itu tuh yang kadang-kadang masih jadi kayak rasa deg-degan atau panas kalau gitu. Gitu sih, Coach, kalau itu. Ini memang beda banget ya pertandingan zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Beda, jauh beda. Zaman sekarang udah jauh lebih enak misalnya gitu. Ya. Kemudian ini terkait dengan pelatnas nih, Coach. Kalau kita lihat pelatnas kan yang pertama karantina ya. Itu bagaimana sih bisa sharing terkait apa sih yang Coach Wahyu rasakan di pelatnas? Iya, kalau di pelatnas itu kan, kalau badminton itu kan memang dia menganutnya kan pelatnas panjang tahun gitu, Coach ya. Jadi dia begitu direkrut yang prestasi, nah terus dimasukin asrama, dan begitu beberapa tahun baru ada degradasi gitu, Coach. Jadi nggak dalam setahun 2 tahun itu tuh, mungkin ada juga sih yang setahun 2 tahun itu memang sama sekali nggak prestasi, itu bisa degradasi gitu kan. Nah, sebenarnya tuh kelebihan badminton itu tuh dibandingin cabang lain tuh sebenarnya di sini, Coach, sebenarnya gitu, Coach. Dan ini memang bagus banget gitu kan, terutama untuk para pemain-pemain muda gitu kan. Dia memang mesti fokus dan ditaruh di tempat yang nyaman gitu, Coach. Jauh dari lingkungan luar gitu kalau, Coach. Karena kan lingkungan luar itu kan kadang tuh nggak bagus lah gitu, Coach, yang buat atlet. Itu kan sebenarnya kalau pelatnas itu kan agak di pinggir kan, kalau dulu tuh masih di pinggir, udah di pinggir kota kan. Tuh jadi kita tuh awal-awal tuh apalagi zaman saya dulu itu sepi banget lah, Coach. Jadi udah nggak kemana-mana gitu, Coach. Jadi begitu latihan, udah kita kerjanya ya makan tidur latihan aja gitu loh. Saya ada tempat kuliah sekali lagi tuh dosennya yang datang sih kalau lagi itu kan, karena dulu kan ya kita belum ada fasilitas lah, kalau gitu belum punya mobil, belum punya apa kan, udah keluar tuh jauh, Coach, dan gelap gitu loh, Coach, zaman dulu saya gitu. Itu bagus sih sebenarnya kalau untuk pembinaan sih. Oke, itu terkait dengan pelatnas ya. Kemudian tadi kan salah satu prestasi Coach Wahyu itu peringkat 6 dunia ya untuk ganda campuran. Sebenarnya apa sih tips-triknya bisa menembus prestasi itu, Coach? Monggo silakan. Jadi pada waktu tahun 99 itu kan sebenarnya kan kita tuh persiapan Olimpiade itu tahun 2000, Coach. Jadi dari tahun 98 itu udah ada ininya kan, udah ada istilahnya itu kualifikasinya lah, Coach. Kita mesti masuk tuh peringkat lagi itu mesti 16 besar gitu, Coach, minimalnya gitu kan. Jadi pada waktu saya masuk peringkat 6 dunia itu saya banyak sih ikut pertandingan, Coach. Memang sih saya memang waktu itu saya di lapisan ketiga, Coach. Di lapisan keempat. Jadi ada 3 senior saya tuh di atas tuh yang memang
jauh lebih bagus lah gitu. Jadi saya tuh lebih dicadangkan tuh sebagai untuk salah satu penjegal lah gitu, coach. Penjegal bikin mulus tuh senior saya gitu kan. Nah, itu pun sebenarnya udah jauh lebih bagus lah coach, saya bisa tembus peringkat 6 itu. Jadi waktu peringkat 6 itu tuh waktu saya ikut kejuaraan dunia tuh di Copenhagen. Peringkat terakhir tuh peringkat 6 gitu kan. Nah, emang untuk menembus peringkat 1 apa gitu tuh banyak sekali gitu pemain atas tuh memang susah sekali pada waktu itu saya nembusnya gitu coach. Nah, jadi ya udah akhirnya saya maksimal aja, saya iniin, akhirnya tembus dari peringkat 6 itu gitu. Dan tapi setelah dari itu juga akhirnya yang mentok di peringkat 6 itu coach. Jadi nggak bisa tembus lebih ke atas lagi karena memang yang di atas itu udah lebih kuat lah istilahnya gitu kan, lebih jauh pengalaman gitu kan. Karena saya mesti ngelewatin 3 senior saya aja tuh udah lumayan juga gitu coach. Ya, Gitu. ya. Kemudian tadi kan udah sekilas membahas terkait korelasi dengan kehidupan ya. Mungkin bisa kita akan lebih detail nih antara badminton versus kehidupan. Mungkin mulai dari yang antara ganda dengan single ya, itu kan dua hal yang berbeda. Kalau kita korelasikan dengan kehidupan seperti apa, Coach? Ya kalau single itu kan istilahnya kan badminton itu tuh memang olahraga individu gitu loh coach. Ya kan? Jadi pada saat kita bermain single tuh emang kita benar-benar bawa individu kita sendiri gitu loh. Dan dalam permainan badminton itu kan ada tipe yang menyerang, bertahan, ada tipe stroke gitu loh. Kalau menyerang kan udah lebih jelas lah, kita pasti bermain selalu lebih agresif, ya kan. Kalau bertahan ya pasti kita kan lebih defensif lah, lebih lihat dulu lah permainan lawan tuh seperti kayak gimana gitu kan. Nah yang stroke ini juga kita tuh lebih mengatur gitu loh. Kadang kita ngikuti permainan lawan dulu, kadang kita bisa ngatur lawan langsung gitu kan. Nah itu sama juga coach, seperti dalam kehidupan kita coach. Hidup kita itu kan kadang kita mau menyerang atau mau defend dulu atau memang kita mau tipe yang mengatur gitu kan coach. Nah itu kan semua kan tinggal dari agresif kita gitu loh. Ini kita tuh ada di mana gitu kan, passionnya kita gitu kan. Nah kalau dalam permainan ganda, artinya kan kita juga mesti tahu gitu loh, partner kita ini tipenya orangnya seperti apa gitu kan. Ada juga biasanya sih kan kalau main ganda itu tuh korelasinya tuh antara pemain depan dengan pemain belakang gitu loh coach. Antara yang emosional sama yang tenang gitu tuh biasanya tuh ada perpaduannya seperti kayak gitu coach. Nah begitu juga kan kita dalam kehidupan gitu kan, kalau kita mau berpartner atau kita mau apalagi misalnya main ganda campuran atau begitu kan, waktu itu kan pertama lah kita kalau nyari pasangan itu kan kita mesti tahu lah coach tipe yang bisa sesuai sama kita itu kan seperti yang kayak gimana gitu kan coach. Bisa juga yang lebih kalem atau yang lebih agresif gitu kan. Jadi gitu coach. Selain itu apalagi yang bisa dikorelasikan antara badminton dengan kehidupan? Banyak hal sih coach yang bisa dikorelasikan dari badminton tuh ke dalam kehidupan itu loh. Terutama dalam hal-hal disiplin. Jadi main badminton itu kan kita kan memang harus disiplin gitu coach. Ya kan? Nah, begitu juga kan dalam kehidupan sehari-hari coach. Karena dengan disiplin itu kita kan bisa jadi lebih seperti kayak tadi gitu kan. Kalau kita ada tujuannya jelas dan kita banyak planning itu, artinya kan kita bisa mengatur lah atau bisa mengalahkan bisa memaksimalkan planning kita gitu coach. Dan main badminton itu kan sebenarnya tuh orang yang pintar main badminton tuh biasanya tuh dia sebenarnya pintar juga gitu coach, dan dia pengambil keputusan terbaik gitu loh coach. Karena dalam main badminton itu kan sepersekian detik kan kita harus mengambil satu keputusan gitu coach. Ini bola mau di lob atau mau di smash atau mau di drop shot gitu kan coach. Nah dalam kehidupan juga kan seperti kayak gitu coach. Artinya kan kita kan juga kan kalau udah nentuin satu tujuan itu kan kita juga kan harus bisa cepat ngambil keputusan. Iya. Jadi sebenarnya main badminton ini tuh ini sekali lah gitu loh dalam kehidupan itu gitu loh. Jadi korelasinya erat banget ya. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil dari badminton ya. Ya jadi main badminton itu nggak cuma sekedar kita tuh main olahraga lah gitu, tapi kita bisa memaknai lebih dalam gitu loh coach. Filosofinya tuh banyak lah istilah gitu coach.
Kalau kaitannya dengan emosi, gimana coach? Wah, kalau dalam kaitan dengan emosi itu main badminton tuh emang emosi sekali gitu kan. Artinya gitu kita pada saat kita bermain itu tuh emosi tuh memang dibutuhkan gitu loh. Karena kita tuh mesti ada apa ya, ada keinginan menang dan keinginan tuh untuk lebih ada apa ya, kayak semangatnya gitu loh, seperti yang semangatnya membara gitu kan, hampir kayak seperti marah gitu kan pada saat kita tuh terutama dalam bermain itu nggak bisa keluarin permainan terbaiknya gitu loh, Coach. Tapi kalau orang emosional yang main badminton, itu potensi menang nggak sih? Gimana coach? Gimana, Coach? Kalau orang yang terlalu emosional, potensi menang nggak? Atau harus tenang kalau bermain badminton? Main badminton itu ya memang perpaduannya itu antara emosi sama ketenangan itu loh, Coach. Artinya mesti memadukan hal itu gitu, Coach. Jadi pada saat kita terlalu tenang juga kadang kita bisa lengah, Coach. Tapi kalau kita terlalu meledak-ledak juga, itu juga bisa jadi lengah juga, Coach. Kadang-kadang itu kita terbawa emosi gitu, bikin ngaco juga dalam permainannya gitu, Coach. Ini contohnya kayak yang saat ini ya, yang The Daddies tuh. Daddy sendiri kan tenang banget tuh mainnya. Tapi endingnya juara. Bagaimana pendapat Coach Wahyu? Iya, kalau si Dedis itu kan, The Dedis ini kan si Hendra sama si Aksan itu kan. Kalau si Hendra itu kan memang udah terkenal tuh bawaannya memang tenang sekali gitu loh. Apalagi dia sekarang udah umur gitu, Coach. Ya. Artinya kan dia mainnya mesti lebih taktis gitu, Coach. Dan dia mesti lebih tenang. Kalau dia terbawa emosi, dia pasti ngaco. Apalagi dia tipikal pemain depan gitu, Coach, yang lebih mengatur gitu kan. Kalau si Aksan ini kan memang kan dia tipikal pemain belakang kan. Dan itu memang mesti ada emosinya gitu, Coach, untuk mengeluarkan daya ledaknya dia lah dalam untuk membunuh lawan gitu kan, dengan smash-nya dia gitu kan. Tapi si Hendra inilah yang sering membawa ketenangan untuk si Aksan juga gitu, Coach. Kadang si Aksan ini yang juga menyemangati si Hendra untuk supaya ada semangatnya gitu loh, Coach. Jadi emosi di lapangan pun itu tetap harus diimbangi ya. Contoh kayak Minion nih, ini kan dua hal yang berbeda ya. Minion tipikal ngelihat di lapangan itu emosionalnya cukup tinggi, sedangkan Dedi sendiri itu kalem banget mainnya. Iya. Ya kalau si Minion ini kan terutama si Kevin ya, dia tuh pinter sekali kan untuk memancing emosi lawan juga. Jadi kadang emosi itu memang untuk jadi strategi juga, Coach. Oh, jadi memang ada strategi sendiri ya? Iya, jadi terutama untuk lawan-lawan pemain Eropa tuh, Coach. Saya juga pernah ngalamin hal seperti kayak gitu. Jadi salah satu cara kita untuk membawa emosi lawan itu dengan misalkan memperlambat permainan, atau misalkan kita seakan-akan udah siap, tapi kita seakan-akan tidak siap itu, minta waktu lagi sama wasit itu kan. Nah itu kalau dibawakannya dengan smart itu bisa mempengaruhi lawan, Coach. Dan itu juga nggak termasuk jadi pelanggaran lah dari wasit, karena kita melakukannya tuh dengan sewajarnya gitu kan. Nah biasanya tuh pemain Eropa itu kalau dibawa seperti kayak gitu tuh diulur-ulur waktunya, nanti sebentar gitu kan, mau servis ditunggu dulu gitu kan, ini. Nah itu dia bawanya emosi gitu. Atau betulin kok gitu ya biasanya. Ya. Atau nanti dia belum siap kita curi gitu kan servisnya. Oh. Itu emang ada strategi itu. Biasanya atau ini udah diamatin juga. Biasanya sambil ngambil nafas, betulin tali sepatu gitu ya. Iya, bisa juga. Jadi ternyata banyak strateginya ya. Iya, badminton seni itu, Coach. Kalau dikaitkan dengan kehidupan, itu gimana, Coach? Emosi tadi. Ya, kalau dikaitkan dalam kehidupan itu, emosi itu ya kita terkadang emang mesti ada lah, Coach, semangatnya untuk ininya, Coach. Karena untuk kita tuh bisa untuk bisa kita memacu dalam mencapai target kita gitu, Coach, mencapai tujuan kita. Jadi kalau kita
terlalu tenang juga, terlalu ini, itu kan kadang-kadang suka kebawa jadi slow gitu loh coach. Kehidupan kita tuh jalannya jadi slow gitu loh, dan seakan-akan tuh jadi kayak kurang greget gitu loh coach. Jadi tetap harus ada warna-warninya ya. Kapan Harus, yang penting kan kita menyadarinya lah kapan kita harus ada emosi ininya gitu. Seakan-akan tuh seperti kayak marah, tapi sebenarnya itu menyemangatin diri kita kan coach. Oh, seperti itu ya. Baru tahu Iya. sih. Luar biasa nih inspirasi malam ini. Mungkin selain itu ada lagi coach korelasi antara badminton dengan kehidupan seperti apa? Korelasi badminton dalam kehidupan itu ya seperti kita dalam misalkan kita mau main badminton itu tuh kan awalnya aja itu kan seperti kita di dasarnya itu kan kita didasari itu dengan cara megang raket tuh coach. Ya. Megang raket itu kan seperti salaman gitu kan coach. Di awalnya kan megang raket itu kan seperti salaman dengan posisi raket yang miring gitu kan. Itu kan kalau di dalam kehidupan itu kan artinya kan main badminton itu tuh membawa kita tuh untuk bersilaturahmi gitu loh coach. Silaturahmi itu kan kita diawali kan dilambangkan kan dengan bersalaman kan biasanya kan coach gitu. Nah jadi itu sebenarnya bagusnya main badminton itu kita seperti orang awam seperti ini kan silaturahminya itu loh coach. Kita kumpul sama-sama, kita bisa main bareng, seneng bareng, sehat bareng gitu loh coach. Gitu coach kalau di itunya. Mungkin sebagai informasi Sobat Hafasa, bahwa Coach Wahyu ini dalam waktu dekat akan launching ya. Kemarin baru launching terkait bukunya Amazing Badminton. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan sekilas Coach. Silakan Coach. Ya, jadi buku Amazing Badminton itu tujuan covernya saya... mana? Covernya mana? Cover bukunya ya? Oh, tunggu sebentar. Ada sih covernya. Iya. Coach Wahyu juga punya kali. Sudah punya. Oh, ini buku covernya ini, Coach. Ya. Jadi sekaligus promosi dong. Iya. Oh iya. Yeah. Silakan. Gimana? Mungkin bisa dijelaskan sekilas sinopsis dari buku Amazing Badminton itu gimana, Pak? Ya, jadi bicara badminton itu ibaratnya udah akrab lah kita ya dalam keseharian kita ya kan. Karena olahraga ini juga kan maksudnya itu emang olahraga masyarakat Indonesia dan menurut saya sih ya kalau main badminton, kalau orang Indonesia itu ya masyarakat Indonesia itu harus bisa lah sedikit banyak tuh memahami olahraga badminton. Kenapa? Karena di luar negeri itu tuh salah satu faktor yang dikenal di luar itu dari Indonesia itu tuh dari prestasi olahraga badmintonnya gitu loh. Jadi sekarang kalau kita pergi ke luar negeri itu ya, kita misalkan ngobrol, ditanya misalkan dari mana Indonesia, oh pasti tuh nyambungnya tuh ke bicara soal prestasi olahraga badminton gitu loh. Nah, maksud dan tujuan saya juga nulis buku ini dan saya kaitkan ke dalam kehidupan itu karena saya juga berharap saya bisa mengembangkan olahraga badminton ini tuh dari sisi kehidupan gitu kan. Artinya kita memainkan badminton ini nggak cuman sekedar olahraga gitu loh, tapi kita bisa memaknai. Nah, kalau kita bisa memaknai ini kan artinya kan bermanfaat lah permainan badminton ini dalam kehidupan sehari kita gitu Coach. Dan itu kan bisa mengefekkan kan untuk kesuksesan kita, kebahagiaan kita kan. Kesehatan sih udah pastilah ya, maksudnya kan kita juga salah satu tujuan olahraga pasti kan kesehatan gitu kan. Dan itu kan bisa kalau kita lagi kumpul-kumpul apa gitu kan itu bisa jadi satu kenyamanan lah buat kita lah pada saat kita stres sama kerjaan di kantor atau di rumah itu kan kita dengan kumpul-kumpul itu main badminton keringetan dan habis itu cita-cita lah kita biasanya kalau main badminton kan kalau udah kumpul-kumpul itu kan suka ejek-ejekan tuh menang kalah kan misalnya kan biasa tuh kan nah itu kan seru gitu tuh itu kan mentalnya itu sih ya lepas main badminton tuh rasanya kan kayak seperti fresh gitu kan Coach. Nah, saya tuh coba mengajak masyarakat tuh istilahnya masyarakat Indonesia itu untuk bisa lebih memahami olahraga badminton gitu loh dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebenarnya kalau dalam olahraga badminton ini, kalau di dalam pembinaan, itu tantangannya juga banyak juga Coach. Terutama orang tua itu kadang enggan juga untuk anak-anaknya tuh melepas full main badminton gitu loh.
dia lebih memilih itu dengan pendidikan akademisnya gitu kan. Padahal kalau zaman sekarang ini profesi sebagai pemain badminton itu sangat menjanjikan banget gitu loh. Luar biasa, kalah dari karyawan. Iya, makanya kan itu maksudnya kalau untuk jadi pada saat kita menekuni olahraga badminton gitu kan, tujuannya kan jelas tuh kalau mereka main badminton kan, prestasi masuk pelatnas, juara dunia, juara olimpiade gitu kan. Dan kalau udah sampai ke sana kan tuh udah ini sekali gitu kan. Nah, banyak orang tua tuh takut gitu loh melepas anaknya seperti kayak gitu. Nah, namun kalau menurut saya, kalau dia bisa memahami, harapannya dengan bisa memahami makna main badminton itu dalam kehidupan, begitu dia maksudnya total di badminton, tapi dia maksudnya rasa prestasinya mentok begitu, dan dia bisa apa ya bisa berganti gitu kan, ganti profesi itu, tapi udah punya modal gitu loh coach dari badminton ini gitu loh. Minimal kan dari kebiasaan dia, disiplinnya, ya kan, dia bisa memaknai kehidupan ini gitu, artinya perjuangannya kan, semangatnya. Terus terutama yang paling ini sekali itu di badminton itu kan lingkungannya kan sportif gitu coach. Itu kan yang modal banget kalau zaman sekarang coach. Apalagi kan tantangan di lingkungan luar kan tuh wah ngeri banget lah kali gitu kan coach ya. Ya. Gitu sih coach. Kalau kita kaitkan dengan antara pelatnas dan pasca pelatnas, kehidupan Coach Wahyu seperti apa nih pasca pelatnas? Kalau saya jadi lepas pasca pelatnas itu saya termasuk orang yang korban buku coach. Jadi saya senang baca buku gitu loh coach. Jadi saya baca buku terus banyak ikut belajar ikut seminar lah. Jadi saya lebih karena apa? Karena pada saat saya keluar pelatnas itu tuh saya ngerasa tuh wah benar-benar buta coach. Soalnya saya kan nggak sekolah itu kan tadi kan maksudnya bukan nggak sekolah sih, saya sekolah cuman maksudnya kan nggak fokus kan, lebih ke fokus badminton. Dan akhirnya saya banyak belajar tuh seperti kayak ikut-ikut seminar pagi ini, dan itu sangat bantu sekali gitu loh untuk pengembangan hidup saya. Dan tadinya saya sebenarnya memilih jalurnya tuh jalur ngelatih gitu kan, tapi sampai tuh saya tadinya sempat disuruh pegang itu SMP SMA Ragunan sama Kokris Christian Hadinata. Tadinya sempat suruh pegang itu ngelatih, tapi akhirnya karena saya maksudnya korban buku itulah ya, korban buku terus ikut seminar ini, saya jadi lebih milih untuk bisnis coach. Jadi saya berapa tahun lalu saya sempat berpartner sama Haryanto Arbi yang juara dunia itu, sama Fung Permadi itu saya punya merek gitu loh coach, merek badminton gitu kan. Nah salah satunya ini lagi itu salah waktu goalnya saya, waktu saya potensi badminton ini besar banget lah coach. Artinya jadi saya berpikir waktu berbisnis itu saya mau punya brand dari Indonesia tuh yang mendunia gitu coach. Dan itu sebenarnya udah separuh jalan tuh udah maksudnya udah kebuka gitu kan. Saya tuh udah sempat promosi di Eropa, bahkan barang itu udah ke Amerika, Korea, Brunei sih deket ya, udah Brunei Malaysia sih udah dapet lah itu gitu kan, emang deket gitu kan. Tapi pada tengah jalan itu juga akhirnya ini ya, maksudnya kita ada beda pendapat. Kalau saya sih lebih ke ini ya, Allah tuh lagi narik saya lah gitu loh. Udah gue berhenti dulu lah gitu sih. Karena pada waktu itu saya udah benar-benar fokus di badminton itu, di perlengkapan bisnis perlengkapan badminton itu, dan saya lupa lah gitu loh. Mungkin sama ibadahnya gitu kan. Siap. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Coach, terkait dengan bagaimana survive di era pandemi ya. Kegiatan Coach Wahyu seperti apa nih? Ya, jadi survive di era pandemi ini seperti kayak tadi yang di awal saya bilang, Coach. Memang kan pandemi ini nih banyak lah untuk apa, istilahnya mengungkung ruang lingkup kita ya, Coach ya. Yang tadinya aktif, saya kan sebenarnya itu orang yang nggak bisa tuh diam di rumah atau di kantor gitu coach. Saya sebenarnya lebih banyak di lapangan gitu coach, entah itu ke mana gitu kan. Tapi di era pandemi ini tuh saya lagi kemarin sempat ini juga gitu, sempat bingung juga kan mau apa gitu kan. Nah pas waktu itu jadi pas lagi ya sebelum pandemi itu, sebelum lama belum ketemu pandemi itu, saya ketemu Coach Mia. Jadi emang lagi itu, jadi dari tahun 2012 itu sebenarnya saya ada niat untuk bikin buku gitu loh coach.
buku gitu, pas lagi bulan Februari itu saya ketemu Coach Mia, jadi nyambung gitu loh Coach. Nah jadinya pas di era pandemi ini, saya jadi fokusin itu untuk bisa berkarya gitu Coach. Ya alhamdulillah salah satu karyanya ini dapat satu buku lah gitu loh Coach. Dan saya berharap bisa menghasilkan karya-karya lain gitu loh. Karena saya pikir-pikir tuh saya butuh juga gitu loh Coach, punya legacy lah Coach. Jadi kayak pengetahuan saya yang sedikit lah di dunia badminton sama kehidupan ini, saya coba tuangin dalam satu buku, dan berharap buku ini bisa lebih bermanfaat gitu loh. Mungkin buat anak saya, buat cucu saya, bagaimana nanti kan, paling nggak kan, oh ini ada papahnya, ini ada ininya lah, ada karyanya lah gitu loh Coach. Jadi dengan membaca, kita mengenal dunia, dengan menulis, dunia mengenal kita. Seperti itu ya? Iya, ya kurang lebih gitulah Coach. Oke, ini ada satu foto nih pengen tak tunjukkan. Bagaimana kira-kira? Udah muncul? Ya. Bagaimana pendapat Coach Wahyu terkait ini? Ya ini kan kalau badminton dan ini outdoor badminton saya nih Coach. Maksudnya yang lagi kita renovasi. Dan itu foto teman-teman saya tuh Coach. Ini rencananya ada berapa lapangan ya Coach? Ini 5 lapangan Coach. Nah, nanti di sinilah nih nanti saya jadikan ini tempat misalnya belajar kehidupan melalui olahraga badminton nih Coach. Guys, luar biasa. Entah itu untuk yang berprestasi ataupun untuk orang awam yang untuk mau ya menambah skill main badmintonnya untuk bisa lebih menikmati permainan badminton lah dan bisa lebih memahami olahraga badminton dalam kehidupan itu Coach. Untuk lokasinya sendiri itu di mana ya? Ini di daerah Cilobak Coach, Depok Cinere ya daerahnya itu. Dekat rumah. Dekat rumah Coach ya, Coach Hari ya. Yeah. Ini target rambunya kira-kira kapan Coach? Targetnya sih saya mau launchingnya sih di 11 November, 10 November ya hari pahlawan nih. Ya. Ya. Jadi kurang tapi ini lagi diusahakan gitu Coach. Tinggal. Siap. Oke, makasih Coach. Ini sangat menginspirasi ya, banyak hal yang bisa kita dapatkan ternyata dari bermain badminton. Dan kita akan buka sesi tanya jawab nih dari rekan-rekan Sobat Hafasa. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan bisa via chat atau bisa langsung di open mic aja. Monggo. Kalau belum ada, saya boleh nanya. Ya, silakan. Coach Wahyu Agung, jadi terima kasih sharingnya. Luar biasa ya. Terima kasih. Jadi sekarang untuk menularkan tadi ide Coach Wahyu Agung ini, kalau di sekitar keluarga atau mungkin teman dekat ada yang diajak nggak untuk katakanlah menikmati badminton ini? Mungkin anak atau tetangga atau apa gitu. Jadi mengajak orang lebih banyak untuk bermain badminton. Iya Coach. Jadi makasih banyak nih Coach pertanyaannya nih. Jadi pas kebenaran ya memang anak saya juga main badminton Coach sekarang ini. Okay. Dan sebenarnya itu dia lagi 2 tahun kemarin tuh prestasinya udah lumayan bagus Coach. Dia udah di tingkat remajanya itu di umur 15 tahun, 17 sampai 15 tahun itu dia udah sempat juara lah nasional gitu kan. Okay. Nah, begitu tahun kemarin itu dia naik kan di usia 18 kan 7 sampai 19 itu taruna. Dan dia udah lumayan Coach bisa ngalahin pemain-pemain pelatnas. Dia kan masih di luar pelatnas kan. Nah, sekarang pas di pandemi ini nih yang dia jadinya tuh karena sekarang juga kan lagi dipulangin tuh Coach dari klubnya kan Jaya Raya. Jadi rada galau. Saya bilang nggak usah ini. Saya bilang gitu, Mas. Saya bilang gitu kan. Tekunin aja. Pasti nanti ada jalannya sendiri. Karena ini kan kalau buat saya pandemi ini kan seperti kayak kalau di dunia badminton ya. Kalau menurut saya itu dia seperti kayak merestart lah gitu loh. Jadi kayak pasti kan semua juga ngalamin hal kayak gini kan. Nanti begitu mulai kan sama-sama mulai dari nol gitu loh. Iya. Jadi kalau di keluarga sendiri sih, kalau nggak istri saya tuh udah memang keluarga badminton gitu loh. Saya juga kan pemain badminton kan. Okay. Dan kalau teman-teman saya
dekat-dekat teman dekat saya itu seperti yang ada di foto tadi itu memang main badminton semua gitu, Coach. Oke. Iya. Jadi Nah, aku itu emang udah iniin. Saya hebat. jadi sekarang ini yang saya tuh yang berpikir itu karena saya dibesarkan dari olahraga badminton, saya bagaimana caranya itu saya bisa mengembalikan dunia apa yang saya dapat dari badminton itu ke dunia badminton lagi, Coach. Jadi saya mau membesarkan dunia badminton gitu. Hebat. Gitu, Coach. Salut ya. Oke, thank you Coach jawabannya. Mungkin ada satu lagi. Ya. Mungkin bagi teman-teman atau mungkin ahli pendengar atau yang nonton YouTube mungkin akan bertanya, kan harus ada pengorbanan ini, namanya fisik ya, kayak pemain bola, pemain yang punya olahraga. Biasanya kan dia ikut homeschooling ya, jadi sekolah yang dari rumah gitu ya. Kadang-kadang karena kalau sekolah normal biasanya kan terganggu ya, misalnya harus latihan, kemudian tapi di sekolah sendiri harus mengerjakan PR gitu. Tapi kalau yang homeschooling kan biasanya ya ikut jadwalnya. Itu menurut Coach Agung gimana? Coach Wahyu Agung gimana? Ini dalam pendidikannya tantangannya seperti apa? Untuk membalans antara latihan dengan pendidikan tadi. Oh iya, jadi kalau zaman saya dulu, Coach, saya memang udah lebih ngorbanin sekolah, Coach. Jadi saya tuh udah istilahnya waktu pas masa SMA-nya itu saya boleh dibilang nggak sekolah lah. Dalam artian tuh saya sekolah lagi tuh ngambil sekolah siang jam 1 sampai jam 5 kan. Itu jam 1 sampai jam 3 saya udah pulang, Coach. Jam 5 tuh saya udah latihan lagi gitu loh. Karena pada waktu zaman saya itu saya latihan tuh bisa sehari 3 kali, Coach. Setengah 6 pagi, jam 10 siang, jam 10 siang itu. Terus selesai latihan jam 10 siang itu makan siang terus sekolah terus langsung ini gitu. Nah, kalau zaman sekarang ini kan ada homeschooling itu, Coach. Nah, itu jauh lebih bagus, Coach. Karena anak saya yang kedua ini juga dia sebenarnya lebih milih main badminton, Coach. Dan dia udah milih homeschooling gitu. Dan saya ikutin, Coach. Karena saya tuh nggak pernah mau ngejorokin, maksudnya nggak mau maksa anak untuk main badminton gitu kan. Tapi karena anak saya dua-duanya ini memang milihnya badminton gitu, Coach. Jadi kalau yang pertama itu dia masuk pas lagi lulus SD, dia minta SMP-nya di Ragunan gitu, Coach. Karena Ragunan kan emang sekolah atlet kan. Nah, dia tuh milih itu dan saya bilang gitu, Mas, kalau di sekolah Ragunan itu sama aja seperti nggak sekolah loh, kamu mesti latihan yang benar. Iya, Pak, mau main badminton aja, dia bilang gitu kan. Ya udah, saya cemplungin gitu, Coach. Dan itu emang lumayan bagus gitu loh. Hasilnya itu lumayan bagus. Saya bilang pasti nanti ke depannya pasti ada lah jalan sendirilah istilahnya kan buat anak saya gitu kan, Coach. Nah, yang kecil ini yang sekarang maksudnya jadi nanggung gitu, Coach, karena latihan ini memang belum mulai lagi sampai hari ini gitu, Coach. Jadi dia udah cuma homeschooling aja Zoom gitu kan, gitu. Badannya udah tambah gemuk tapi nggak apa-apa lah, nanti pasti ada jalan sendiri kan. Jadi gitu sih itu pemikirannya. Oke, terima kasih Coach Wahyu. Silakan Coach Ari. Thank you, Coach. Mungkin ada dari Sobat Hafasa yang lain? Saya Pak Ari. Ya, silakan Coach. Silakan Dok. Karena ini pesertanya kan Teddy Hidayat sama Ibu Ine, suami istri aja. Ya, terima kasih Pak Wahyu Agung. Ini berbicara mengenai falsafah hidup sebenarnya ya, antara bulu tangkis dengan hikmah bulu tangkis gitu ya untuk kehidupan. Saya juga pemain bulu tangkis. Saya ikut pendidikan bulu tangkis tahun 83 sampai tahun 87 di Bandung. Di Bandung. Ya. Ikut pelatihan. Tapi saya frustasi jadi bulu tangkis itu karena sudah melihat pasti tidak akan jadi juara. Lawan saya kelas 2 SMP ditandingkan dan waktu saya kelas 2 SMA dipertandingkan dengan anak 2 SMP itu kadang menang kadang kalah gitu. Jadi untuk menjadi juara itu di bulu tangkis itu sangat berat. Sehingga saya sejak kelas 2 SMA itu memutuskan stop latihan, tidak ada target untuk menjadi juara lagi gitu. Jadi cukup bisa bermain bulu tangkis dan mempunyai teknik yang bagus untuk pergaulan aja. Ya itu jadi di awal saya memang hobi saya bulu tangkis. Di awalnya ingin jadi juara berubah menjadi sekedar hobi.
Kemudian saya juga bukan hanya bulu tangkis, tapi juga saya mencoba kegiatan olahraga lain yang cukup ekstrim juga gitu. Saya pernah menjadi pencinta alam juga, tapi ketika saya menjadi pecinta alam, mendaki gunung, rock climbing, lain gitu ya. Kok naik-naik tebing? Apa ini nggak berbahaya gitu? Kemudian saya tidak bisa berenang, juga saya ikut bermain olahraga arus deras. Sambil mendayung perahu, saya sambil berpikir, saya ini lagi ngapain gitu. Jadi selama saya melakukan kegiatan olahraga ekstrim seperti itu, saya juga berpikir, ini saya sedang apa? Saya mencari falsafah hidup juga sebenarnya dari olahraga itu. Sampai satu hari saya bermalam di rawa-rawa Pulau Jawa itu di utara, di Pamanukan. Saya bermalam di rawa, menelusuri rawa gitu. Saya juga berpikir, saya sedang ngapain? Saya mencari falsafah hidup. Akhirnya saya mendapatkan suatu falsafah bahwa di dalam setiap apapun ternyata itu ada ilmu gitu. Bahkan rock climbing aja yang Citatah Padalarang itu yang segitu tingginya itu ternyata kalau kita pelajari itu ada teknik-tekniknya, bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu bisa dinikmati dan ada ilmunya. Cuman saya tidak berlanjut ke hal-hal yang ekstrim tersebut. Akhirnya saya tetap berolahraga untuk kesehatan aja. Sampai sekarang pun saya masih main bulu tangkis dengan Pak Andri ya, Pak Andri GM saya juga, saya suka bulu tangkis, Pak Salis saya pernah bermain badminton juga. Dan saya sekarang falsafahnya berolahraga itu bukan untuk menjadi juara, tapi bagaimana saya menjalankan 5F itu, Pak. Bagaimana saya untuk fit, bagaimana saya untuk fresh, fit itu sehat, fresh itu bugar. Kemudian bagaimana saya bisa friendship, bisa banyak kawan. Kemudian saya bisa juga fun. Dan terakhir saya juga bisa punya gaya atau fashion. Jadi olahraga saya itu konsepnya 5F. Fit, keren. Saya ingin fit, saya ingin fresh, saya ingin friendship, punya kawan banyak, saya ingin fun, dan terakhir saya juga ingin punya gaya yang menarik atau dengan fashion. Fashion ya. Jadi olahraga itu ada fashion. Kalau olahraga bulu tangkis berkawan. Ada satu lagi F, mungkin famous. Jadi terkenal. Apa itu? Tidak terkenal. Jadi famous, di situ memang ada falsafah hidup yang sering saya renungkan juga dari olahraga, terutama dalam masalah pergaulan ya. Nah, kemudian sekarang sudah usia 50 tahun ini saya berolahraga sudah tidak berpikir ingin juara lagi, tapi bagaimana saya untuk memelihara kesehatan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ke Pak Wahyu ini. Saya mendengar tadi bahwa di dalam persiapan olahraga itu ada latihan fisik, kemudian ada target-target harus dicapai, kemudian timbul ada emosional. Nah, Pak Wahyu ini kan menulis buku juga, jadi sejauh mana Pak Wahyu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dari mulai kalau latihan itu diasumsikan apa oleh Pak Wahyu, kemudian target-target hidup yang target-target bulu tangkis menjadi juara, kalau dalam hidup target Pak Wahyu itu apa gitu, dan bagaimana Pak Wahyu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena kalau menurut saya, kalau saya itu memaknainya tidak sedalam itu, tidak sedalam sampai menjadi suatu acuan atau suatu hikmah yang bisa dicontoh dari bulu tangkis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya coba ingin mendengarkan bagaimana, sejauh mana implementasi atau perenungan bulu tangkis dari mulai latihan sampai mencapai target yang diasosiasikan atau di-inline-kan lah dengan kehidupan Pak Wahyu itu sendiri. Begitu Pak Wahyu. Terima kasih. Terima kasih banyak nih Pak Freddy. Iya, jadi kalau saya itu pada waktu masih zaman main itu ya saya mengimplementasikannya itu kan misalnya latihan itu tuh jadi satu kebutuhan buat saya. Seperti saya tuh makan itu loh. Makan itu kan buat saya kan jadi satu kebutuhan lah. Makanya kan makan itu kan sehari 3 kali. Makanya tadi saya cerita, saya waktu lagi masih masih zaman mainnya itu, saya itu latihan bisa sehari 3 kali itu. Gitu. Dari malah ibaratnya tuh kalau dulu tuh kita tuh ngomongnya tuh kita sebelum makan itu kita mesti latihan dulu gitu loh. Jadi sebelum makan pagi kita udah latihan pagi. Mau makan siang kita udah latihan dulu gitu kan siang. Dan terus
pada saat mau makan malam, ya kita tuh latihan dulu gitu. Jadi waktu masih di klub Pelita Jaya itu, lagi sama Mas Icuk, jam 5 itu sampai jam sore itu latihan jam 5 sampai jam 8, setelah itu baru makan gitu kan. Nah jadi itu saya seperti kayak itulah, saya anggap tuh latihan udah jadi seperti kayak kebutuhan sehari-hari gitu loh, seperti kebutuhan makan. Dan terus, jadi dalam kehidupan yang sekarang ini yang saya jalanin ini, bagaimana saya tuh untuk bisa memenangkan pertandingan kecil saya itu di sehari-hari itu. Jadi saya mulai, misalnya dari dulu tuh udah terbiasa juga sih sebenarnya tuh. Jadi kita kan sehari itu kan dapat waktu kan sama ya, sama-sama 24 jam ya gitu kan. Jadi dalam kehidupan itu tuh saya udah tulis gitu loh, pagi bangun jam segini, misalkan dari mulai, ya biasanya kita mulai bangun dari subuh lah, gitu kan, atau sebelumnya kan tahajud gitu kan. Itu udah saya planningin dulu gitu loh, biasanya udah saya planning hari-harinya gitu kan. Yang ini nanti kita berikan soal masalah ibadah lah, misalkan gitu kan. Nanti sholat tahajud, subuh, ya kan, terus ini duha, terus sholat zuhur apa gitu. Nah itu saya selalu berusaha untuk di awal waktu gitu dan di tepat waktu gitu loh. Jadi kalau misalkan saya bisa melakukan itu dengan awal waktu dan tepat waktu, itu artinya saya udah dapat satu kemenangan lah. Kalau di badminton itu artinya saya udah dapat 1 poin kan gitu kan. Nah jadi dengan mengumpulkan kemenangan kecil itu artinya kita ada satu kepercayaan diri gitu loh. Ada kepercayaan diri dalam menjalani hidupan sehari itu gitu kan. Nah kalau terlepas target-target yang lain, itu kan kembali lagi ke masing-masing pribadi kita ya. Seperti kayak kita misalkan, mau nulis satu harinya misalkan ada satu ide apa gitu kan, atau di jam segini saya mesti olahraga. Nah itu yang disiplin itu yang saya terus menjalanin gitu loh. Walaupun belum tentu bisa konsisten gitu kan, tapi itu yang saya selalu coba jalanin terus gitu loh. Itu sih memang semua sih tantangan sih balik lagi ke dalam diri sendiri ya kan, karena musuh terbesar kita tuh bilangnya kan pasti diri kita sendiri kan. Tapi kan buat ngelawan diri kita sendiri ini kan kita sulit gitu loh kan, misalnya gitu kan. Makanya saya coba mengaplikasikan itu, lawan saya itu sebenarnya itu waktu gitu loh. Jadi dengan kita bisa manfaatkan waktu di kehidupan sehari-hari kita ini, dan kita selalu bisa memenangkan apa yang kita udah planningkan gitu kan. Nah itu bisa jadi satu percaya diri dan kita bisa lebih cepat lah dapat target-target kita gitu loh. Dan dapat keajaiban lah misalnya gitu kalau di dalam ininya gitu sih, Coach. Oke, thank you Coach. Dokter Bedi ada tanggapan? Ya, atau cukup? Ya, cukup dulu Pak. Siap. Thank you Dok. Kita lanjut lagi ke Sobat Tafasa jika ada yang masih ingin ditanyakan terkait apa sih korelasi antara badminton dan kehidupan. Karena Coach Wahyu ini sudah memberikan banyak inspirasi bahwa di badminton itu ternyata banyak banget yang bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Kalau belum ada, saya bertanya lagi nih, Coach Wahyu, terkait dengan istiqomah. Jadi kadang-kadang kan kita itu punya niatan kuat banget nih di awal. Sudah jalan, tahu-tahunya di tengah jalan kita mundur. Kita, ya maaf kata ada istilah panas-panas tai ayam ya. Jadi di awalnya aja tuh panas banget, kenceng banget. Tahu-tahunya melempem di tengah. Itu gimana pendapat Coach Wahyu? Ya itu balik lagi sih di niatnya awalnya sih Coach. Gitu loh, seberapa kuat kita niat di awalnya ya kan. Dan terus sampai seberapa luas lah kita bisa menginikan niat kita gitu loh. Biasanya itu kita udah niat, tapi kalau untuk diri kita sendiri, kadang itu gampang lemah gitu loh, Coach. Tapi kalau kita misalkan, saya niat nih main badminton untuk menjadi juara, untuk membawa mengharumkan nama bangsa dan negara gitu kan. Dan membawa nama baik keluarga. Wah itu kan kuat sekali gitu loh, Coach. Artinya begitu kita niat dan kita bisa luaskan, nah itu tuh yang menjadi ini kita gitu loh, menjadi pegangan kita gitu, dan kita bisa ingat gitu loh tujuannya kita apa gitu loh dalam bermain badminton gitu loh, Coach. Misalkan gitulah. Jadi kalau Coach Hari itu ya pasti lebih lebih bisa tahu lah istilahnya kayak gitu. Jadi lebih ke niat awalnya ya, niat awal sih kalau saya sih gitu ya. Atau kalau bahasanya tuh lebih ke grand why-nya ya, why-nya yang harus clear. Why-nya harus kenapa clear. Kita
harus bermain badminton gitu ya, atau melakukan Ya. Oke, thank you Coach. Mungkin ada dari Sobat Hafasa yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin di-sharing? Mau nanya dong, Coach Wahyu. Ya, siap. Siap, Coach. Bagaimana caranya sekarang misalnya gitu ya, kalau kita punya keinginan, anak kita itu kan sudah ada minat dia nih, sudah ada suka lah, dia main bulu tangkis atau badminton. Nah, jalurnya saat ini terupdate nggak sama Coach Wahyu ya? Kalau misalnya kita ingin latih atau bahkan jadi inilah gitu ya, masuk ke pelatnas lah, seperti apa sih ininya prosedurnya? Oh, iya iya. Jadi kalau untuk anak ya, biasanya itu paling bagus sih dia udah bisa mulai ikut latihan itu tuh, masuk klub kecil itu tuh di usia umur 6-8 tahun. Nah itu tuh dia udah mulai dikenalin badminton tuh dengan ikut latihan di klub kecil lah. Yang penting dibawa senang dulu untuk badmintonnya. Tapi rutin gitu loh, Coach. Misalkan seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali gitu kan. Nah nanti dia kalau misalkan udah sering kumpul dengan main badminton dengan teman-temannya, dan dia juga sering ngeliat, nonton orang main badminton. Nah itu dia nanti akan kebentuk sendiri, Coach. Kecintaannya sama badminton gitu, Coach. Kesukaannya badminton. Bisa ikut masuk klub kok, Coach, gitu loh, Coach. Jadi ikut klub-klub kecil dulu ya, baru nanti ketemu jalurnya ke pelatnas gitu. Iya, dari klub kecil biasanya nanti kan dia ikut pertandingan tuh, seperti yang tadi cerita itu kan, ada pertandingan antar cabang, ya kan, antar cabang. Misalkan kalau Jakarta nih, jadi dia domisili klubnya di daerah mana gitu, misalkan Jakarta Timur, nanti dia skup Jakarta Timur dulu ikut pertandingannya, begitu ada prestasi, nanti dia tuh ikut antar provinsi gitu loh, ke Jakarta gitu kan, begitu prestasi lagi, nanti tuh biasanya entah nanti dari orang tuanya yang mau ngelirik ke klub besar, atau orang klub besar itu yang ngelirik anak itu, atau kalau sekarang itu kan biasanya kan di klub besar itu ada jalur audisi gitu loh, Coach. Nah biasanya dari klub besar itu tuh karena persaingannya lebih ketat, lebih ini tuh makin membentuk ya anak gitu, dan dia bisa ikut pertandingannya kan tingkat nasional gitu kan. Begitu prestasi tingkat nasional dan masuk peringkat nasionalnya bagus gitu, dan nanti dia juara nasional, itu bisa jadi acuan tuh untuk masuk pelatnas gitu, Coach. Stepnya di situ, Coach. Oke. Siap. Satu lagi nih, Mas Wahyu. Masih boleh ya? Boleh, Coach. Nah, ini kan masa pandemi nih. Masa pandemi. Sesuai judulnya nih, badminton versus kehidupan lah. Dari sekian lama Coach Wahyu menggeluti olahraga badminton ini, value apa yang dari olahraga badminton ini yang bisa membantu orang bisa survive di kehidupan ini? Apa yang bisa diterapkan? Ini, Coach, kalau yang di masa pandemi itu, ya sebenarnya sih masih jualan sih, Coach, jualan perlengkapan badminton, tapi kan memang nggak sekenceng yang kalau masa biasa gitu, Coach. Tapi di akhir-akhir masa pandemi ini tuh olahraga badminton itu sebenarnya malah lagi meningkat, Coach, dibandingin olahraga lain selain sepeda ya. Misalnya lagi kemarin sepeda udah rame itu, sekarang malah kalau dari banyak orang toko, karena kan saya jualan juga nih, banyak teman-teman orang toko juga kan, karena kan saya nggak distribusin juga kan. Itu banyak permintaan dari perlengkapan badminton juga, Coach. Karena mungkin orang udah bosen ya dari itu kan. Jadi kalau secara bisnis sebenarnya, kalau secara bisnis yang dialami oleh Coach Wahyu masih so far so good gitu ya? Masih oke lah, Coach, gitu loh, Coach. Oke. Yang pengen saya ini sedikit dari Coach Wahyu nih, value dari segi ini, dari insight badminton dengan kehidupan tadi. Misalnya kan dalam olahraga badminton ini yang dirasakan oleh Coach Wahyu tadi kan ada mencapai targetnya, apanya segala macam. Nah, apa nih tipsnya untuk sikap kita menghadapi pandemi ini dengan sikap atau sifat yang kita dapat dari olahraga badminton? Ya,
Kalau saya sih seperti yang tadi itu kok, maksudnya saya netepin tujuannya. Sekarang misalkan karena memang maksudnya secara olahraga badminton ini lebih slow gitu kan, nah saya kan alihin kan ke seperti ke nulis gitu kan Coach. Nah, planning itulah yang saya maksudnya itu saya disiplinin gitu loh Coach. Itu kan terbiasa saya itu dari olahraga badminton gitu Coach. Ya. Jadi ini ya, apa namanya, terus bergerak lah ya. Terus bergerak dan terus maksudnya supaya iya. Iya. Oke, thank you Coach. Ini kebetulan karena keterbatasan waktu ya. Kita masih membuka pertanyaan terakhir nih, mungkin dari Pak. Coach, saya ada satu soalan. Ya. Maaf Coach, Assalamualaikum. Maaf saya masuk lambat sebab tadi saya tengah Facebook dengan ceramah tentang solat, rehatkan hati dengan solat. Saya ada satu persoalan yang saya ingin tanya. Bagaimana kita harus lahirkan konsistensi di dalam diri kita agar kita selalu beristiqomah, disebabkan kadang-kadang kita ini beremosi kan di atas berapa faktor dalam kehidupan. Terima kasih. Oke, thank you Coach. Sudah sebagai informasi Sobat Hafasa, Coach sudah ini dari Singapura, salah satu peserta dari kelas menulis ya, 21 hari. Oke, silakan Coach Wahyu. Ya, jadi salah satu istiqomah yaitu ya seperti tadi ya di awal yang saya cerita itu kan diawali dengan niat gitu loh. Niat kita apa dan kita luaskan gitu loh untuk apa gitu kan. Nah, pada saat itu kita juga kan bakal nemuin juga tuh motivasinya kita itu untuk melakukan hal itu gitu loh. Nah, dengan jelas tujuannya dan niatnya kita apa gitu, pasti kita akan bisa lebih konsisten lah gitu pada saat kita lemah dan males lah istilah gitu ya. Dan kita ingat gitu loh dengan tujuan kita, nah kita akan bisa lebih giat lagi gitu loh. Oke, baik. Terima kasih. Oke, thank you Coach. Gimana? Kita ada lagi sebelum kita close? Satu pertanyaan? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan mendengarkan closing statement dari Coach Wahyu. Silakan Coach. Ya, jadi dalam kita jalanin kehidupan sehari-hari ya kita mesti dilandasin awal dengan niat dan kita tetapkan tujuannya dan kita bikin planning-planningnya dan kita jalanin lah planning itu step by step gitu loh. Dalam setiap memenangkan step planning yang kita selesaikan itu pasti akan menambah kepercayaan diri kita dan akan menambah semangat kita untuk menyelesaikan dan makin cepat sampai di tujuan kita gitu loh. Itu sih Coach. Oke, luar biasa ya closing statement-nya ya, dan harus terus bergerak ya intinya ya. Iya. Oke, dan yang terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari Hafasa yang diwakili oleh Coach Fatwa ya. Silakan Coach. Bagaimana Coach Fatwa? Oke, sorry. Suaranya barusan sempat hilang. Bisa diulang? Closing statement dari Hafasa yang diwakili oleh Coach Fatwa. Silakan. Nyopir Pak Hari. Ya. Oke. Lagi mengendarai mobil itu? Oh iya. Ini lagi di lagi menepi dok. Oke, nggak apa-apa, aman. Jadi closing statement dari saya adalah kayak tadi yang saya tanya ke Coach Wahyu ya, bahwa situasi kehidupan kita hari ini memang di situasi pandemi kan serba terbatas. Tapi yang tadi kita harus tetap bergerak, move on. Karena sekalinya kita berhenti, ya selesai sudah gitu ya menurut saya hidup kita. Seperti halnya kita naik sepeda. Kalau kita naik sepeda untuk terus menjaga
rodanya berputar dan kita bisa sampai ke tujuan, ya kita harus bergerak. Kalau kita berhenti, ya kita tidak akan sampai ke tujuan. Contoh yang menarik tadi kata Coach Wahyu kan, saat olahraga bulu tangkis ini mungkin sudah agak berkurang, ditekuni oleh beliau mungkin karena faktor lain-lain. Nah, beliau terus bergerak untuk berkarya dengan menulis. Itu, Coach Hari. Thank you Coach atas closing statement-nya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Sobat Hafasa atas waktunya pada malam hari ini, dan mohon maaf jika ada salah kata dalam diskusi kita malam hari ini. Dan sekali lagi jangan bosan-bosan untuk mengikuti free webinar dari Hafasa dan beberapa virtual class yang akan kami lakukan. Sekian dari saya. Satu lagi Coach Hari. Gimana? Sorry, satu lagi. Dengar virtual class, tadi saya di depan lupa menginformasikan. Insya Allah kelas menulis, ya mentoring menulis 21 hari, kita akan buka batch 2 di tanggal 1 November 2020. Ya. Kita akan buka batch 2 tanggal 1 sampai tanggal 21 lagi. Itu dari virtual class. Kalau untuk layanan konseling, kita buka tiap hari ya, Coach Hari, Coach Salis. Siapa yang ingin mengenal dirinya lebih baik dengan neurological dominant, silahkan hubungi kita. Siapa yang ingin menggali potensinya agar lebih maksimal, bisa kita lakukan sesi coaching juga. Ya, itu dari saya. Siap. Oke, thank you Coach. Baiklah, Sobat Hafasa, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah, thank you jauh-jauh mampir ke sini. Udah lambat saya masuk. Oh, saya tadi ada sesi coaching, keluar dulu bentar.